بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالحب وبالعجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآخر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول فهو لمتحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وآل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama hadirkan niat kita dalam hati kita dan kita tutur lewat lisan kita yang nanti akan berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa'a والتذكيرا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء والهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفضلني من ظلمات الوهم وتقربني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس
basin indama wasa'ahu illallah. Allah Ta'ala wa nafa'abihi wa bihi wa bikum fidatin amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada fasa itu sudah masuk pada fasa fi furudus salat, fardu salat. Kita akan masuk pada fasal furudus salat, fasal mengenai tentang fardu salat. Furudus salat di sab'at asar. Fardunya salat itu ada 17. Fardu atau rukun sama ya. Berarti rukun salat, fardu salat sama jadi juga. Ada berapa katakan? 17. Itu dijadikan 17 ini karena tumakninah diikut hadirkan, disertakan. Biasanya kalau kita dapat di dalam kitab lain menyebutkan 13. Itu karena tumakninah dijadikan satu. Kalau 17 berarti tumakninahnya maka disebutnya masing-masing gitu, masing-masing tempat dan masjid tumakninah. Nah, di sini ada hadis menarik di syarahnya tentang dalil banyaknya rukun-rukun di dalam salat ini, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bahwasannya hadis ini terkenal dengan musii'us shalah, orang yang buruk salatnya. Jadi pernah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid, masuk ke dalam masjid. Fa dakhala rajulun fa shalla. Rasulullah pas masuk masjid melihat ada seseorang di salat. Jadi bukan ada seseorang, Rasulullah masuk dalam, ada seseorang lagi masuk masjid dan salat. Semuanya fasallam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai di dalam salat datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah jawab salamnya dan kemudian Rasulullah berucap berkata irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu salat. Nanti belum salat itu bahasa kita ini gitu. Kembalilah salat nanti belum salat. Nggak pakai ngomong. Nah, tadi saya sholat ngomong begitu, itu orang sini. Ini biar paham ini nih. Ini ada pelajaran adab. Boleh sama guru. Lihat orang disuruh sama Rasulullah sholat, tadi belum sholat. Kalau kita gimana kalau gitu? Tadi udah sholat, tadi sholat tadi. Sholat kan benar. Farnya apa dulu? Sholat sama kana sholat. Maka orang dia tanpa tanya langsung beliau ulang sholat lagi seperti tadi di sholat. Semuanya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalam alaihi. Kemudian datang lagi dari sholat, salam, datang lagi kepada Nabi, begitu lagi. Nabi jawab salamnya dan Nabi bilang irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi. Tadi itu belum salat. Salat. Kamu yang nanya lagi. Salat aja salat. Salam kembali kepada Rasulullah begitu sampai 3 kali beliau melakukan salat dari perintah oleh Rasulullah sampai 3 kali. Pas yang ketiga akhirnya dia orang ini ngomong, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ukhsida ghaira hada allimni. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, maksudnya Allah, demi Allah, maksudnya demi Allah ya Rasulullah. Ada ini kurang bagus dalam hal ini. Ajarin aku.
kok masih bilang belum sholat? Gitu. Maksudnya gitu, alim kalau itu ajarin aku gimana cara sholat ya benar. Maka Rasulullah jawab, "Idza qumta ila shalah," maka kalau kamu bangun untuk sholat, maka bertakbirlah terus. Diajar itu untuk sholat sama Nabi Muhammad SAW. Tapi di sini dijadikan anak mau mendidik perhatiannya adalah begitulah ada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan seperti itulah seharusnya yang dilakukan oleh setiap orang kepada para guru agama, kepada para ulama ini. Sam'an wa ta'ah, dengar taati, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, bukan kami dengar kita pahami lalu kita taati, bukan. Kita dengar, kita taati, mau paham atau paham? Paham gak ini? Coba dibayangin kalau ente sekarang, ini sekarang terjadi sama ini. Berbicara secara jujur, ente sholat nih. Ada Nabi Muhammad SAW ngomong sholat lagi itu tapi belum sholat, kira-kira apa yang dijawab? Apa yang dilakukan? Secara jujur, karena apa yang kita lakukan kepada ulama seperti itu sebetulnya itu melakukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang punya cinta kepada ulama sebetulnya itu yang dilakukan nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa para kiai-kiai kita, para guru ulama kita itu, mereka itu sangat menekankan kepada murid atau murid kepada guru biar benar. Karena kalau udah benar sama guru, udah pasti benar sama Nabi Muhammad SAW. Paham kira-kira? Coba saya tanya ini secara jujur. Dia sholat, tahu-tahu aneh ngomong jauhan Nabi kali susah ayamnya. Sekarang aneh ngomongin dia sholat. Tadi belum sholat. Kira-kira ini bakal jawab apa? Kalau iya entar, artinya masih iya entar. Atau biasanya yang spontanitas kita jawab apa? Udah tadi. Berarti deh. Udah tadi Rasul Habib juga lihat sendiri. Tadi saya sholat tuh, Habib sampai sekarang. Sampai begitu tuh, sampai kuat begitu tuh. Yang benar gimana? Sholat. Suruh jalan kan? Suruh minum, suruh makan. Begitu loh, seharusnya. Paham kira-kira? Baik. Kenapa yang bisa berkata begitulah kita nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW? Itu bagaimana kita sakamu dengan para ulama, khususnya dengan guru-guru kita juga. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di beberapa kesempatan Nabi kita Muhammad SAW telah menyamakan dirinya dengan para ulama. Contoh, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, antara aliman faka'an nama bagi siapa orang yang mengunjungi orang alim, siapa orang yang mengunjungi guru, maka dia sama seperti mengunjungi guru. Ribet orang sekarang nyari duit biar bisa dia Rasulullah lah, gurunya kagak diperhatiin, ditengokin juga kagak. Pakai otak sekarang. Kita betul nggak? Berarti kedudukan guru telah disamakan oleh Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW. Masafaha aliman faka'annawa safahani. Siapa orang yang sebelah tidak sebelah. Jadi ada yang namanya sama, ada yang namanya sebelah, ada yang nah, siapa orang yang salaman, yang sebelah ini, sebelah itu bukan dia bukan salaman, tapi itu sebelah. Itu di sini ada bahasa sebelah. Ada itu dalam mulai Yusuf sebelah namanya. Sebelah lo orang tua gitu. Sembah beda sembah. Kalau di sini sembah begitu. Iya, sembah benar. Sama berarti sembah gitu kan? Iya benar. Itu tapi kan itu dari kata sofahan. Jadi beda salim atau salam sama sembah itu sendiri itu beda. Makanya kalau di sini karena sebah salim, nah berarti begitu tuh.
Iya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang sembah orang alim, guru, dia sama seperti sembah sama aku. Makanya itu jangan heran kalau lihat murid sama gurunya cium tangan itu. Kadang ada yang bolak-balik. Jangan heran, karena dia telah melihat mazhab gurunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat begitu tuh. Sekarang saya tanya seandainya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di sini, sebaiknya mau begitu? Atau yang dilepas duluan? Karena itu orang yang sebab begini maaf nih. Guru enggak, iya, dia orang gurunya masih gini, dia udah Nabi duluan, ketakutan dicium sama gurunya. Ada yang begitu? Ya paham. Ada nggak yang begitu? Atau salah begini modelnya sama guru? Begini doang. Ada yang Nabi Muhammad dihadir depannya dia gimana? Demi Allah, seandainya kalau Nabi Muhammad jangankan tangan kita sekujur tubuhnya kan tidak cium. Ngomong doang, ngomong gitu kan. Kalau begitu makanya sebagaimana itu sama guru itu begitu yang kita Nabi Muhammad itu. Paham? Dan lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa orang yang duduk ambil guru dia sama seperti duduk denganku. Ente bayangin kalau sekarang kita duduk di hadapan Nabi Muhammad seperti apa itu duduk? Bisa kakinya kelihatan. Tapi sebagian kalau duduk kalau bisa begini ya maksimal kita bakal duduknya begini. Betul nggak? Hadapan Nabi. Dan hebatnya lagi kalau kita duduk sama ulama, dia sama seperti duduk dengan dan siapa orang yang telah duduk dengan aku di dunia nanti atas tubuh ma'i yawmal qiyamah. Aku duduk nanti dia bersama aku di orang kalau dia duduk sama Nabi udah pasti selamat. Alhamdulillah. Makanya itu jangan pernah heran kalau nanti itu ke depan tuh kalau dia ada murid sama guru kok luar biasa. Bukan cuma cium tangannya bolak-balik, tapi pundaknya jadi tongkat gurunya, punggungnya jadi tangga gurunya, gurunya berjalan semuanya langsung duduk, bahkan duduk. Jadi ada video luar biasa. Jadi mungkin kalau mereka ini akan berlebihan, enggak, tergantung masa. Makanya itu semua tergantung masa apa? Cara pandang. Sebagaimana besar itu kepada Rasulullah, maka begitu besar itu kepada para ulama. Begitu juga ada yang sama Habib itu luar biasa, dia sama Habib biasa-biasa saja. Ya memang tergantung masa dia pengenalannya dia terhadap Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga ada begitu orang. Itu dari diri langsung pada duduk. Dia biasa aja. Nah itu jangan heran kalau yang coba begini. Biasanya ini orang yang awam suka iseng mulutnya. Yang bertolong guru, dulunya tolong. Tahu dulunya? Paham. Ya artinya ini kalau kita melawan orang kayak ini, insya Allah orang akan mengerti semuanya. Paham insya Allah. Nah. Makanya tambah lagi perkataan daripada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan abdun man 'allamani harfan wahidan, aku adalah hamba, aku adalah budak bagi orang yang telah mengajariku satu huruf alif. Berapa banyak kita belajar dengan guru kita? Tapi kita hargai juga. Guru-guru ngaji sama, guru-guru ikut-ikut itu hargai mereka. Kalau dulu masih kecil-kecil cium tangan, biasanya kalau orang sekarang udah gede pada kagak cium tangan atau dulu gitu, orang melihat sepantar itu begitu. Makanya Allah jangan ada akhlak kedepannya. Nah, lanjut. Rukun salat ada berapa tadi? 17. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niyah. Fa'in kanat as-salatu fardhan,
wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatul fardiyati minal ba'd. Jadi niat ini dia memiliki ada 3 derajat di dalam sholat. Nah, yang pertama ini, kalau niat itu kalau kan ada sholatnya sholat fardu, sholat wajib, maka ada 3 rukun di dalam niat tersebut yang harus dihadirkan. Wajib qasdu fi'liha, wajib qasdu fi'li sholati. Qasdu fi'li itu tujuan mengerjakannya. Jadi yang dihafalnya sekarang ini. Yang pertama wajib qasdu fi'li. Apa? Qasdu fi'li di dalam niat sholat fardu. Qasdu fi'li. Yang kedua ta'yinuha, ta'yin. Yang ketiga niatul fardiyah atau singkatannya fardiyahnya. Jadi 3 ini. Ente boleh kata. Yang pertama harus di dalam niat sholat fardu harus ada 3. Qasdu fi'li, ta'yin dan fardiyah. Nah, itu apa? Qasdu fi'li yakni kalau kita simpulkan fala yafi'u shalat fi dhihni ma'adami qasdi fi'liha. Wajib harus ada qasdu fi'li. Qasdu fi'li itu qasdu artinya tujuan, fi'li adalah mengerjakan. Tujuan mengerjakan. Jadi nggak cukup hanya menghadirkan sholat di dalam dhihn. Dhihn apa sih? Kalau itu dhihn angan, si pikiran. Nah, di pikiran. Nah, cuma kita hadirkan sholat itu di dalam pikiran kita bersama dengan ketiadaan tujuan sholat. Contoh kayak kita nih dulu sini nih, di pikiran kita ada sholat nggak kita? Enggak. Makanya harus ada tujuan sholat. Makanya ketika diri pas mau sholat kan niat. Rukun pertama sholat adalah di situ bukan saja hanya dihadirkan di dalam pikiran kita tentang sholat yang akan kita kerjakan, juga harus ada di dalam hati kita. Makanya dibaginya niat itu qasdu fi'linya harus ada. Tujuan kita itu mau ngapain? Harus ada tujuan. Oh, ternyata tujuan kita adalah mau sholat. Dan juga ta'yin. Ta'yin itu apa? Jadi tadi qasdu fi'li, yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan. Itu masalah apa? Subuh kan, zuhur kan, asar kan, maghrib kan, atau isya. Jadi harus ada ta'yin. Dan juga harus niatul fardiyati minal ba'd. Dan niat fardiyahnya. Niatul fardiyah daripada orang yang balik masih. Jadi di sini nanti ada khilaf. La minasabi, tidak daripada anak-anak kecil. Itu masalah lain, tapi Anda pengen fokus pada 3 hal ini. Yang wajib ada di dalam niat sholat wajib. Harus ada apa tadi? Qasdu fi'li. Yang kedua harus ada ta'yin. Ta'yin apa ta'yin artinya tadi? Menentukan. Nah, menyatakan, menentukan. Atau dan yang ketiga adalah niat fardunya. Nah, wa yajma'u salasan qauluka, itu semua terhimpun di dalam ucapanmu usolli fardhu dhuhri. Usolli itu maksudnya qasdu fi'li. Terus fardhu itu namanya fardiyahnya, al-dhuhru itu ta'yinnya. Ketiga hal itu tuh terhimpun secara sengaja atau tidak, itu telah mengerjakan 3 hal ini. Kita biasanya kalau yang salat gimana? Biasanya zuhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Banyak. Intinya bukan cuma 3, intinya cuma 3. Usolli fardhu dhuhri. Udah, asal udah dia cuma segitu doang tuh sah niatnya. Paham kira-kira? Berarti selebihnya apa? Selebihnya adalah sunnah. Makanya kalau kita lihat kalau ada orang tuh yang di pas takbirnya Allah, itu dia menghadirkan niat selain 3 hal yang wajib ini,
menghadirkan yang sunah-sunahnya juga. Makanya rada-rada Allah coba itu. Kan itu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilan qiblatin adaan lillahi. Itu kalau dia sendiri. Kalau dia imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kalau dia makmum makmuman lillahi ta'ala. Allah. Tapi ada yang cepat. Allah. Ya berarti minimal ngambil 3 kira-kira. Jadi niat salat di dalam salat wajib itu wajib ada 3 hal. Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua adalah ta'yin, yang ketiga adalah fardhiyah. Dan itu tertipu di dalam ucapan usolli fardhu dhuhri. Paham kira-kira? Nah, gampang ya. Nah, itu di dalam salat fardu. Wa in kana nafilatan muaqqatatan kal witri aw dakan sababi kal kutufi wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Nah, kalau dia ini salatnya salat sunnah yang berwaktu, seperti apa? Kal witri, seperti salat witir, dia kan berwaktu tuh. Malam habis isya, ya kan? Nah, itu salat witir berwaktu. Atau seperti rawatib, seperti rawatib apa rawatib? Salat sunnah rawatib apa? Sebelum salat sunnah qobliyah ba'diyah singkatnya. Atau salat yang mengiringi salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Wal idaini, dan dua hari raya. Itu kan dia berwaktu. Bisa sholat setiap waktu? Nggak ada waktu-waktunya. Sama sholat wajib juga itu yang dimaksud dengan sholat sunnah berwaktu. Begitu juga sholat duha. Bisa sholat duha bulan puasa? Atau dia sholat zakat sabab yang memiliki sebab cara khusus, seperti sholat gerhana. Sholat gerhana kan karena sebabnya apa? Gerhana. Kalau ada gerhana ya sholat gitu. Makanya disebut sholat gerhana. Nah, jadi untuk 2 contoh sholat ini, kalau dia sholat sunnah yang berwaktu atau dia sholat yang memiliki sebab, sunnah yang memiliki sebab, maka wajib di dalam niatnya itu hadirkan 2 hal, yaitu qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Dia hanya menghadirkan qasdu fi'li dan ta'yin. Paham kira-kira? Tadi kalau sholat wajib apanya? Qasdu fi'liha terus ta'yin apa fardhiyah. 3. Ini kalau sholat wajib kunci nih. Nah sekarang kalau sholat sunnah yang berwaktu wajib ada 2. Qasdu fi'li sama ta'yin aja. Qasdu fi'li gimana? Usolli. Ta'yin apa? Tentu ini sholat apa? Ya, tentu. Atau sholat maaf. Maka kenapa seperti ini? Nah itu alasannya. Ini karena dia ada anjaynya agar bisa membedakan daripada sholat yang lainnya. Watabi doa yang subuh. Nah ini penjelasannya. Dia bisa bedain. Contohnya apa? Nah ini contohnya seperti di sini contohnya qobliyah ba'diyah atau sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka falayasi, maka nggak sah dia sholat usolli sunat zuhri atau sedangkan sholat sunnah zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Ini kalau usolli sunat zuhri sah atau tidak? Nggak sah. Kenapa? Karena bingung tak mereka. Lu sholat apa ini? Sholat sunnah zuhur lagi. Qobliyah atau ba'diyah? Makanya harus ada ta'yin. Harus ada ta'yin. Usolli sunat qobliyah zuhri atau ba'diyah zuhri. Paham ya?
Begitu juga sholat Id. Id ada berapa? Dua. Idul Fitri, Idul Adha. Ente niatnya sholat ini, usolli sunnatul Id. Sudah gitu dong. Sah atau tidak? Sah. Usolli sunnatul Id. Karena ente sholat sunat apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Begitu juga ada terakhirnya berkata bahwa khusus sholat untuk khusus syar'i, untuk khusus qamar. Begitu juga sholat gerhana. Ya, harusnya tentuin gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa in kana nafilatan mutlaqatan wajaba qasdu fi'liha faqat. Dan apabila adalah dia sholat sunnah mutlak itu berarti dia nggak terkait dengan waktu, nggak terkait dengan sebab. Udah itu sholat kayak ini nih, itu udah sholat dia udah. Itu udah itu pengen sholat lagi, sholat sunnah bisa namanya sunnah mutlak atau nafilah mutlak. Nah, itu boleh sebanyak-banyak itu boleh. Makanya kalau kita kayak Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu, beliau sholat sehari itu 1000 rakaat. Itu nafilah mutlaq. Imam Al-Haddad nafilah mutlaq sehari 1000 rakaat. Itu namanya nafilah mutlaq. Jadi ada kalau awal-awal kita pernah bahas di sini, sepaling baiknya wirid atau zikir itu adalah sholat wala dzikrullahi akbar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, itu sepaling bagusnya wirid, sepaling bagusnya zikir adalah sholat. Makanya jangan heran kalau sebagian orang saleh mereka banyak sholatnya, lebih mengutamakan sholat. Jadi mereka jadikan sholat itu sebagai wirid. Dan apabila kalau dia itu adalah sholatnya sholat sunnah mutlak, maka wajib qasdu fi'liha faqat. Dia hanya wajib qasdu fi'linya saja. Hanya qasdu fi'linya saja. Berarti apa? Usolli aja udah. Allah di hatinya hanya usolli udah. Paham kira-kira? Baik, sekarang ada tanya. Salat wajib. Niatnya wajibnya apa? 3 apa aja? Qasdu fi'li plus ta'yin plus fardhi ya. Kalau pakai ucapannya gimana? Kalau salat witir 2 apa aja? Qasdu fi'li dan ta'yin. Kalau sunnah mutlaq hanya qasdu fi'li, ya harus ada tujuan. Karena itu kalau cuma Allahu Akbar aja nggak ada tujuan, itu nggak dianggap sebagai sholat. Paham kira-kira? Nah, di sini wa'ul binafil mutlaq, dan digolongkan dengan nafil mutlak itu tahiyatul masjid juga masuk. Karena tahiyatul masjid itu kalau itu nggak sholat apa-apa. Karena memang gini, pada dasarnya kalau kita masuk masjid itu disunahkan sholat. Tapi kalau yang mengerti belum sholat zuhur, katakan sholat wajib, kalau sholat wajib udah gugur tuh. Sholat sunat tahiyatul masjidnya udah gugur. Salah ya tidak? Udah itu langsung sholat. Makanya dinamakan tahiyat masjid, penghormatan untuk masjid. Lalu masuk masjid main duduk banyak. Kalau yang masuk masjid langsung sholat, boleh. Makanya lucu kan ketika sebagian orang sekarang menjadikan masjid itu sama seperti warkop. Rokok di dalam masjid, rokok, asbak, dan ngopi.
gibah, ngomongin arisan, ngomongin dagangan, tidur. Nah, mending tidur, mendingan tidur daripada dia merokok. Nah, apalagi emang aib banget kalau pedagang kepanasan ada masjid, dia masuk masjid tidur, tutup kurang aja tidur. Emang rumah balu. Ayo, saya mau tanya, masjid rumah siapa? Allah. Rumah siapa? Allah. La ilaha illallah Rasulullah. Ente masuk rumah rada kayaan dikit aja rapi. Nggak berani merokok nih di rumah lurah, di rumah bos agak berani merokok, lagi di rumah Allah berani-beraninya merokok. Paham kira-kira? Nah, antum kalau memang nanti masjid rokok, kemarin-kemarin rokok, jangan merokok, jangan merokok sebagai bentuk penghormatan untuk rumah Allah. Paham kira-kira? Makanya tahiyatul masjid kenapa digolongkan sebagai sholat sunnah mutlak? Ya karena sebetulnya kosong gitu, itu kosong hanya karena pas masuk masjid. Di bawahnya, Anda nggak jelasin karena khawatir kebingungan. Selain untuk asatidah juga bisa belajar sendiri. Dalam artian untuk jamaah fahmi wajib dalam sholat fardu 3-nya qasdu fi'li, ta'yin dan fardiyah. Sholat yang sunnah yang berwaktu wajibnya dua, qasdu fi'li dan ta'yin. Untuk nafilah mutlaqah qasdu fi'li saja. Paham kira-kira? Nah, berarti kalau niatnya cuma begitu aja sah. Soal fardhu dhuhri sah udah. Itu niat itu. Minimal niat salat fardu. Kalau ditambah boleh sunnah. Itu sah. Baik, lanjut. Asali. Yang kedua daripada rukun salat. Nah, tadi rukun salat yang pertama. Sekarang rukun salat yang kedua. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa disebut ihram? Makanya ihram itu adalah pengharaman yang sebelumnya halal. Dengan takbir itu kan takbir kita bisa sekarang ini takbir Allahu Akbar, kira-kira jadi ihram enggak? Sedangkan kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir mau sholat. Ketika sholat sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram. Seperti contoh apa? Gerak banyak, makan, minum, ngobrol. Nggak boleh dalam sholat itu semua jadi haram. Makanya disebutnya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram bahwa ayatullah Allahu Akbar, yaitu ucapan Allahu Akbar. Wa yujzi'uhu Allahul Akbar. Nah, dan boleh juga memadai juga ucapan Allahu Akbar pakai alif. Nggak boleh bilang Allahu Akbar. Ya, kami berisian jadi bingung. Nah, kalau di bawah itu ada boleh pun ditambahin sifat Allahu Rahmanur Rahim Akbar, boleh. Jadi takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Nah, ini salah satu daripada rukun qauli. Di dalam sholat itu rukun dari 17 rukun ini itu dibagi-bagi itu, ada rukun fiqhi, ada rukun qauli, ada rukun ma'nawi, ada rukun apa seperti al-qalbi. Iya, lupa ada apa. Nah, ini termasuk daripada rukun qauli. Rukun qauli, rukun ucapan. Jadi takbiratul ihram itu harus diucapin Allahu Akbar. Angkat tangan termasuk? Enggak ya, angkat tangan itu sunnah. Jadi kalau ada orang gini,
Allahu Akbar. Jadi nggak takbiratul ihramnya? Jadi nggak? Jadi. Paham? Nah, jadi dua-dua itu takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah ini yang menarik. Wa yajibu an takuna niyyah muqarinatan li takbir jami'i, dan wajib niat itu berbarengan dengan takbir semuanya. Begini, kalau sekarang kita niatnya duluan tapi nggak bareng sama takbir, sah atau tidak? Kan ini teksnya ini wajib niat itu berbarengan sama takbir. Tabrakan nggak kira-kira kalau barengan? Enggak, karena niat itu letaknya di hati. Takbir itu di mana? Di mulut. Paham ya? Jadi kapan mulainya? Mulainya itu berbarengan dengan dimulainya takbir. Allah itu niat tuh. Usalli, terserah itu masalah. Pokoknya dia tulis di situ. Allahu Akbar. Sebelum huruf ro, misalnya di sini ada. Nah itu. Bidai takbiratul ihram, wa takbirul mustasqiman lidzalika kullu ila narai min akbar. Jadi niat jangan ente buru-buru kalau niat ente belum kelar. Ro itu akhir daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu baru sampai di usalli, belum kelar nih, jadi udah baru keluar, belum jadi itu niatnya. Ulang lagi. Allah hadirin dulu. Kalau udah baru paham ini kan? Paham ya? Jadi niat itu kapan tepatnya? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena niat itu muqtarinan bi fi'li. Apa sih niat? Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, pekerjaannya sekarang katakan sholat. Awal sholat itu kapan? Nah, sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Paham kira-kira? Jadi yang boleh belajar di salam berjamaah boleh sering kita sampaikan hari ini. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus gimana dengan niat sebelumnya? Nah, umumnya orang nih gitu ya. Usolli fardullahi Allahu Akbar deh. Kalau dia nggak hadirin niat di hati berbarengan dengan takbir, ya sah. Paham kira-kira? Penting nggak kira-kira baca ini? Saya rasa nggak ada yang ada pertanyaan? Coba. Saya lihat ini coba dulu terkaitnya dengan takbir. Kenapa niat itu didului sebelum takbir? Memang disunahkan tuh kalau sebelum takbir kita baca kalau mau binas, terus kalau dia mau binas syar'i, setelah itu niat. Nah, niat dilafadzkan itu guna untuk memudahkan hati kita terdorong mencapai di niat usolli fardhu. Biasanya itu ntar pas takbir lebih gampang dibanding kita kagak mencapai. Jadi gunanya diucapin sebelumnya itu untuk memudahkan hati melafadzkan ini. Paham kira-kira? Baik, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi ilma untuk nafahna. Nah, kita minta kepada Ustaz Mufti untuk menutup dengan dijawab. La ilaha illallah.
يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الله، الحمد لله على بركة الله، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. الله الله يا الله لنا في القبر، يا ربي صل على المختار.